Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan kuliahnya. Jadi minggu lalu kita udah tahu cloud itu apa ya. Memakai komputer orang lewat internet. Ya, cloud. Jadi komputernya punya orang lain, lalu kita menggunakannya lewat akses internet. Cloud. Ya. Lalu cloud itu dibagi tiga. Ya, modelnya ada tiga, SaaS, PaaS, IaaS. Ya, maksudnya adalah kalau kamu besok mau bisnis, mau jualan atau mau ngapain gitu ya di bidang cloud, selalu dibagi tiga. Ya, apapun layanannya selalu dibagi tiga. Ya, SaaS, IaaS, PaaS. Nah, lalu berikutnya saya akan minta kamu diskusi dulu. Asal Pak Andika sengaja slide, kamu yang diskusi. Ya, jadi saya akan bagi tiga kelompok. Cukup lah ya, pas ya, nggak terlalu banyak. Bagi tiga, nanti silakan dicari apa ini, contohnya apa, ya, harganya berapa gitu misalnya. Contoh nyata yang sebenarnya udah biasa ada di sekitar kita, ya, kayak gitu. Nah, baginya pakai cara klasik aja, berhitung, ntar yang angkanya sama satu kelompok. Ya. Dari belakang silakan 1 2 3 1 2 3 gitu terus. Ya. Nah, segitu ternyata waktu 10 menit ya. Pakai nafas aja habis ya. Nah, berikutnya silakan kelompok 1 untuk menyampaikan apa yang ditemukan, iya. Siapa yang maju kira-kira? Woi. Hah? Ya, ngomong aja di sini. Biar biasa ngomong di depan temennya, itu juga tujuannya. Saya perwakilan dari kelompok 1 kan mendapatkan suatu tugas untuk menjelaskan yang pertama tentang layanan IaaS. Ya. IaaS itu merupakan suatu layanan yang menyediakan komputer virtual secara lengkap, yang artinya di dalam suatu komputer itu sudah lengkap dengan storage, CPU, RAM, tapi kita akses dengan layanan internet. Kelebihan dari IaaS itu yaitu yang pertama, cocok untuk e-commerce, hemat biaya, dan cocok untuk fleksibel untuk kebutuhan enterprise untuk bisnis misalnya. Dan IaaS ini memiliki beberapa contoh penyedia layanan yang ada yang saat ini. Yang terbesar yaitu AWS. AWS itu yaitu Amazon Web Service, yang dimana Amazon Web Service itu yang dimana penyedia web service pertama dan terbesar yang ada di dunia ini, salah satunya. Untuk contoh produk yang ada di Indonesia yaitu penyedia VPS, yaitu di Niaga Hoster. Niaga Hoster. Oke, itu aja, ada lagi? Ya. Itu aja, dah? Dah, oke, boleh duduk. Ya, silakan. Ya, tepuk tangan untuk temannya ya. Ya, IaaS, mana dia lu? Kok kesini? Ya. Sambil langsung online aja ya. Ya, jadi yang pertama itu benar. Ya. Pertama itu infrastructure as a service. Ya. Jadi kita udah belajar kemarin kalau cloud itu adalah layanan yang pakai internet gitu ya. Layanan mengakses komputer orang gitu ya. Pasti itu komputer orang, aksesnya lewat internet. Ya. Nah, kalau yang paling bawah ya, yang paling basic itu ya komputernya yang dijual. Ya. Yang paling basic. Nggak ada apa-apa, kosong melompong, komputernya dijual, itu infrastructure as a service. Infrastructure as a service. Ya. Jadi dia jualan CPU, jualan RAM, jualan hard disk gitu ya. Habis itu terserah mau diapain. Sama pembelinya, sama ininya. Ya, otomatis bisa diperbesar, diperkecil, mau RAM-nya 2, RAM-nya 4, prosesornya berapa. Kalau tadi contoh temannya bilang ada berniaga
bukan berniaga.com ya. Berniaga hosting gitu ya kata temannya. Oh nih ya. Ya, niaga hosting. Ya, jadi apakah dia jualan website? Enggak ya. Dia jualan komputer. Nah, nih. Ya. Dia jualan komputer, bukan jualan website, bukan jualan program. Dia jualan komputer, database, SSD, bandwidth, akun email, ya. Lalu kira-kira ini bisa berapa pengunjung sebulan? Ya, tahannya ini 135.000 pengunjung sebulan dan macam-macam lainnya. Kayak gitu ya. Jadi dia jualan komputer. Biasanya yang kayak gini nih perusahaannya punya komputer banyak. Kita cek kantor Amazon. Kantor Amazon. Kantor AWS. AEMS, AWS. Indonesia. Ada nggak? Malah ininya yang kelihatan. Ruang server Amazon. Wah, ini mau gambar-gambar bohongan. Jadi dia jualan komputer ya. Komputernya dijual di partisi-partisi, ya dipotong-potong, divirtualisasi. Nanti kamu bisa beli. Kayak gitu. Udah dibeli mau diapain terserah. Ya, mau dibengongin aja gitu boleh. Mau diisi website boleh, mau dipakai mining boleh, kayak gitu terserah, nggak ada yang larang mau ngapain. Ya kalau kamu pernah download software bajakan, ya pernah download software bajakan, ada yang pakai VPS, ya silakan. Yuk kita punya bagian kesimpulan part 2. Ya tak kira ada yang ngetok dari atas. Oh iya. Ya, jadi kalau kamu pernah download software bajakan, ya situs-situs ini, ya kira-kira naruh datanya di mana? Ya pasti pernah mikir kan, maksudnya kamu kan download, itu kan filenya banyak, mega, gigaan, gede ya. Ya itu kalau ditaruh di Google Drive kelet, ya perlu bayar banyak. Kalau di uploadnya mau kemana? Ya pasti sulit. Nah, pasti dia akan sewa infrastructure as a service. Ya, tujuannya untuk nyimpan downloadannya dia. Untuk nyimpan software itu. Nah, kayak gitu. Makanya ada yang bilang, misalnya kamu download anime. Ya, animenya disimpan di mana? Nggak mungkin di hard disk eksternalnya dia. Ya, pasti dia simpannya di VPS. Jadi ketika ya situs film bajakan di ban, kenapa dia akan mudah dengan gampang dan dengan cepat pindah? Enggak. Maksudnya bentarnya udah ada lagi. Ya. Karena filenya nggak dihapus. Filenya ada di VPS-nya dia, ada di servernya dia. Dia yang punya filenya. Dia cukup ganti webnya aja. Ya. Pernah kan download film atau apa, lalu misalnya domainnya apa-apa.com, kena ban, diganti apa-apa.net. Ya. Lalu tampilannya sama persis, linknya sama persis, ya, filenya nggak hilang satupun. Itu gimana? Karena filenya ditaruh di VPS. VPS-nya apa? Infrastructure as a Service. Dia beli komputer orang online. Ya. Jadi biasanya yang menciduk, yang menutup situs bajakan tuh hanya menutup situsnya aja. Nggak nyampe ngapus file bajakannya itu. Ya. Ini antara yang menciduk nggak tahu menutup gimana menutup, atau memang prosedurnya kayak gitu, nggak tahu ya saya. Jadi kok situs bajakan, software bajakan kalau ketutup, ke ban atau apa cepet banget ya, nggak nyampe 24 jam, kadang udah ada lagi yang baru. Bahkan dia terang-terangan, ya domain kita pindah ke sini gitu ya. Dia ngasih pengumuman ya situs kita pindah ke sini gitu, tolong akses ke sini. Lo kok cepet? Ya filenya nggak dihapus, filenya ada di VPS. Ya, filenya ada di VPS dengan harga 20 ribuan sebulan itu. Nah nih. Ya, 20 ribuan sebulan. Dapat SSD berapa nih? Lihat fitur lengkap. Wah, ada kelihatan ya. Ya, biasanya ada. 20 ribuan sebulan. Ya. 20 ribuan sebulan beli servernya. Ya, lalu paket bisnet, paket IndiHome ratusan ribu sebulan buat ngupload. Ya.
Nah, dia dapat uang balik dari klik iklan yang ada di webnya. Jadi gitu siklusnya. Ya, dia beli ini, film, software semua diupload ke sini, dibuatkan webnya semua nembak ke sini. Di web itulah dijejali iklan. Nanti dia dapat uangnya dari situ. Uangnya buat bayar VPS dan bayar internetnya dia. Ya, jadi kerjanya dia cuma ngupload, perbarui link, dapat uang. Kayak gitu. Ini ngajarin yang nggak benar ya. Jadi kalau kamu mau bikin situs bajakan, ya, jadi penyedia file, ya kamu harus beli VPS. Nggak mungkin kamu taruh di komputermu. Itu ya, murah ya, murah. Ya, itu infrastructure as a service alias jualan komputer. Ya. Ya, jadi yang dijual komputernya sendiri. Ya, berikutnya habis jualan komputer, ya, ini ada plusnya. Nah, ya, jadi nggak hanya komputer aja yang dijual. Ya, sudah pasti dia jualan komputer, ada plusnya. Ya, silakan kelompok 2 menyampaikan apa yang ditemukan. Siapa kelompok 2? Berarti di kelompok 2 ini paling ganteng. Baik, di sini saya akan membahas PaaS atau Platform as a Service. Mana tadi webnya? Kategori layanan PaaS ini adalah kategori layanan komputasi awan yang menyediakan platform yang memungkinkan pelanggan untuk mengembangkan, menjalankan, mengelola aplikasi tanpa kompleksitas atau tidak ribet. Kumpulan server dan pusat data yang dapat menyimpan sebuah data secara digital. Contoh produknya itu juga sama seperti yang IaaS, yaitu Amazon Web Service, tapi produknya di sini dengan nama AWS Elastic Beanstalk. Harga per paketnya mulai dari $29 sampai jutaan US dollar, tergantung dari paket yang dipilih dan service yang di request oleh si pembeli. Lalu untuk yang di Indonesia ini ada CBN atau Cyber Indo Mega Persada dengan produknya open source. Itu aja? Iya. Ya, boleh kembali dulu. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, kalau saya pribadi nggak pernah pakai ini, apa ini ya? Ya, upload and deploy web application in simplified pathway. Jadi semacam hosting ya. Jadi kalau tadi kita beli komputer, ya komputernya kosongan. Ya, sekarang kita beli komputer ada paket software tapi nggak software banget, wah gimana bilangnya? Ya, itu semacam kalau yang pernah saya pakai ini dia. Ya, nih mirip lah. Nah nih PaaS, Platform as a Service. Ya, kalau nggak salah lupa mau ngetik ini, Gandika lupa namanya ya, lindrack.herokuap pakai .com nggak ya? Loh. Nah ini yang pernah saya pakai. Ini Platform as a Service, jualan komputer, ya. Lalu ada softwarenya dikit. Nah ini dia. Ya. Jadi saya punya web, ya dulu belajar. Nah ini web saya. Jadi dia prediksi biaya asuransi. Ini latihan ngoding sama Kominfo. Ya, masih hidup kan? Oh, masih hidup. Ini logonya hilang. Ya. Nah, ini webnya saya hosting ya di herokuap.com. Herokuap itu nah ini ya. Jadi dia jualan komputer ya. Lalu yang dia jual adalah ya semacam development ya, jadi software yang siap menampung web saya agar bisa jalan. Ya, jadi saya ngoding web, saya kasih Heroku. Lalu sama dia ya, saya punya website.
Jadi nggak komputer kosongan kayak tadi. Jadi dia juga menyediakan area developmentnya. Jadi dia ngasih atau dia yang menyimpan coding saya lalu ditampilkan dalam bentuk website. Ya, jadi dia jual layanan. Nah, kalau yang free itu dapat akun 500 MB. Jadi kalau kamu ngoding web, codingnya nggak nyampe 500 MB, kamu bisa hosting di sini gratis. Cuma ekstensinya nggak.com, nggak langsung .com, ada Heroku app-nya. Nih. Ya, ada Heroku app-nya. Jadi kalau kamu bikin webnya nggak nyampe 500 MB, kamu bisa hosting ke sini, register di sini. Ya, sign up dulu. Nah, ini ada free. Ya, free. Nah, mana dia? Free production. Nah, ini ya benar-benar gratis. Lalu lihatnya di mana ya? Nah, ini yang dia tawarkan. Ya, jadi macam-macam, bisa dibaca lebih detail. Dia komputer juga, ada RAM, CPU segala macam. Cuma ada tambahannya. Ya, ada softwarenya ini. Ya, jadi sudah ada Git, Docker, ada container, ada OS, bahasanya kayak gitu. Ya, security segala macam. Ya. Jadi kalau kamu beli ini, kamu punya coding, ya coding website, kamu bisa kirim ke situ, lalu tank jadi web. Itu yang dia jual. Ya. Kalau tadi kita beli komputer tok, kita punya coding web nak jadi web. Ya, nggak diurusin sama dia. Ini komputer ya udah silakan. Tapi kalau di PaaS, di platform as a service ya, dia sampai menyediakan hostingnya, maksudnya sampai live kayak gini. Ya, sampai live kayak gini. Jadi ada layanan semacam ini. Ya, seolah-olah kita dibantu. Jadi ada developernya. Ya, mana codingnya? Kayak gitu dia. Tak bantu sampai terbit kayak gini. Ya, Amazon kira-kira kayak gini. Cuma ini yang lebih simpel, ya, ada contoh nyatanya. Jadi saya punya. Ya. Amazon Web Service juga sama kayak gitu. Ya. Yang online. Kalau yang offline, ya. Kalau yang offline ini semua udah pasti udah tahu. Ya. SAMPP ini platform as a service. Ya, tapi ini offline kan untuk di laptopmu. Jadi server kamu download kayak gitu. Ya. Kalau yang online kayak gini contohnya, Heroku. Nah, besok siapa tahu ada yang seminar TA, ada website-websitean nggak nyampe 500 MB ya pasti ya. Kalau cuma satu halaman gini nggak nyampe 500 MB. Ya, hostingnya ke sini aja. Lalu bisa online buka dari manapun. Tiap ngomongin TA yang ini kejengit ya. kejengit. Ya, itu platform as a service. Jadi tengah-tengahnya, habis komputer kosong ada isinya. Biasanya dia terintegrasi dengan layanan website dan database. Ya, orang-orang yang ke sini orang-orang yang developer. Ya, orang-orang yang development yang ke sini. Ada teknologi virtualisasi, ada framework juga. Ya. Jadi isinya software, cuma bukan software yang dipakai oleh end user. Bukan yang dipakai oleh orang awam, yang pakai developer. Itu PaaS, platform as a service. Layanan database, layanan web, ya, framework, ya intinya application development itu di PaaS. Jadi kata kuncinya adalah layanan development. Nah, yang paling komplit adalah yang ini. Nah, satu lagi ya. Kayak gitu. Ya, kelompok 3 silakan. Apa yang ditemukan? Kira-kira tambah apa lagi nih? Ya, silakan. Baik, di sini saya akan berbahas tentang SaaS atau software as a service. Seperti namanya adalah layanan teknologi cloud, di mana penyedia SaaS menghosting berbagai aplikasi di cloud dan membuatnya tersedia untuk pelanggan melalui internet. Merupakan internet. SaaS juga dikenal sebagai layanan aplikasi cloud dan
merupakan salah satu layanan cloud yang paling umum digunakan. Contoh yang paling familiar adalah Canva. Canva merupakan aplikasi SaaS yang bisa membantu pemilik usaha kecil atau pengelola media sosial. Harga dari Canva. gratis sampai paket promo bulan atau sekitar 50.000 per bulan. Dah. Indonesia ada? Belum. Oh, belum, siap. Contoh aplikasi dari Indonesia, akuntansi online. Ada 3 bidang pekerjaan yang coba difasilitasi akuntansi online. Pertama, berkaitan dengan pembuatan SOP, bisnis dan sistem akuntansi perkantoran. Saya Kedua, pakai Canva. berkaitan dengan konsultasi bisnis. Dan yang ketiga, berkaitan dengan jasa pembuatan laporan keuangan. Apa namanya? Apa namanya tadi? Yang Indonesia? Jadi, Itu apa namanya? Namanya tadi apa? aplikasinya Ya. Apa namanya? Kita kan mau lihat ya. Canva. Canva kan bukan Indonesia. Ini saya udah buka Canva nih. Canva ini punya bule. Yang Indonesia apa? Tadi katanya ada. Oh, akuntansi online. Gimana kamu yang baca bingung? Mana akuntansi online? Ini ya? Ini bukan? Harga ya? Oh, pokoknya kita nggak harga, uang banyak ya? Oh, ternyata mahal ya, nggak jadi ya? Ya, boleh duduk. Ya, tepuk tangan untuk temannya ya. Iya. Nah, kalau yang ini paket komplit. Ya. Jualan komputer komplit sampai softwarenya. Nah, jadi sebenarnya IaaS, PaaS, SaaS ini gitu ya, burger ya. Jadi mau rotinya aja, roti sama dagingnya aja, roti daging sayur komplit gitu. Jadi cloud pakai komputer orang lain, ya. Cloudnya ada 3, IPS, ya. Mau komputernya tok, ya. Mau komputernya untuk development, atau mau komputer software-softwarenya. Itu yang dijual sama orang. Nah, SaaS ini yang paling gampang atau paling sering dah kamu pakai Canva, Google Drive. Ya, Google Drive itu SaaS. Kamu dikasih komputernya, dikasih softwarenya. Ya. Google Drive itu kan kamu pakai komputer orang buat nyimpan data. Ya kan 15 giga frame itu kan komputer orang lain. Ya, 15 giga itu pasti hard disk, nggak mungkin down. Ya, kamu ngupload fotomu di Google Drive, itu nyampenya di hard disk, nggak mungkin di down. Ya, nggak mungkin juga di flash disk orang. Ya. Nah, itu SaaS, kamu dikasih komputernya, ya dikasih harddisknya, semua paket komplit sampai softwarenya. Jadi kalau mau ngupload tuh klik yang ini, kalau mau ngapus klik yang ini. Softwarenya dibikinin. Ya. Canva ini komputer. Jadi kalau nyimpan nih contohnya gambar saya, semoga tidak ada gambar yang aneh-aneh ya. Nah, ini saya biasanya bikin PPT di sini. PPT yang niat ya. Maklum anak SK tidak punya jiwa seni ya. Jadi jiwa seni saya terbantu dengan Canva. Nah, ini ada beberapa file presentasi saya yang pasti tersimpan di komputer orang. Ya, ini kan pasti MB-an size-nya ya. Nah, MB-an ini mau nggak mau disimpan di komputer. Komputernya siapa? Komputernya Canva. Ya, kalau free dapat mana dia? Di mana lihatnya? Nah, ini plans and pricing. Free. Nah, kalau free dapat apa aja? Ini webnya Canva, gambar tok isinya, bingung ya. Waduh, mana lihat free-nya ya? Scrolling, nah ini ya. Jadi dapat 25.000 free template, dapat 5 giga ya. Nah nih, 5 giga. Kalau yang ini mah lain ceritanya. Ya, jadi biasanya layanan cloud, IaaS, PaaS, SaaS itu
pasti ada pricing plan ini. Ya, kayak tadi kita lihat Heroku, Canva, ya, walaupun ya IAS, PAS, SAS, pasti ada info ke usernya semacam ini. Yang free apa yang didapat, yang berbayar apa yang didapat. Ya, ini komputer orang lain, terlepas dari webnya ya web biasa, tapi kalau kita pakai kerja dengan ini sudah komputer orang lain. Ya, bedanya di sini dikasih sampai ke software-softwarenya. Ya, maksudnya saya dikasih tool banyak ya, jadi bikin presentasi segala macam. Ini kan softwarenya dia. Ya, fitur softwarenya dia. Kalau di sini saya yang bikin codingnya, dia cuma bantu fasilitasi, bantu menerbitkan saja. Ya, jadi dia platform untuk development. Kalau tadi yang berniaga tapi bukan OLX itu ya. Nah, nih. Jadi dia jualan komputer tok. Nih, tak hapus dulu, tak close. Jadi udah punya 3 contoh. Ya. Ini yang IAAS. Mana tadi dia? Nah, ini. Ya, beli komputer tok. Ya, beli komputer tok kosongan. Terserah mau diapain. Pakai jualan situs bajakan, anime, silakan. Lalu kalau yang ini komputer siap untuk development, ya, developer ke sini, ya, free, hobby, production, advance, enterprise segala macam untuk coba-coba. Lalu yang jadi, yang biasanya end user pakai, ya, gambar, nyimpan file segala macam, itu SAS, yaitu Canva contohnya. Jadi inilah cloud. Ya, jadi apa yang mungkin selama ini kalau dengar cloud computing, woi. Ya, ngoding di awan gitu mungkin ya. Cloud computing, komputernya terbang gitu. Ya. Jadi sebenarnya udah biasa kamu pakai sehari-hari. Ya. Udah enggak sabar menyimpulkan. Ya, jadi inilah cloud computing. Jadi komputasi yang kamu sebenarnya ngakses komputer orang lain. Selama ini pasti udah pernah pakai salah satunya, cuma nggak ngeh aja. Ya, ini cloud computing, komputasi awan. Jadi kalau kamu googling gambarnya serem. Padahal realitanya pakai Canva. Tuh, ya, keluar awan, petir, hujan, badai gitu ya. Nih. Ya, agak geli lihat gambarnya ya. Maksudnya kok bikinnya kayak gini gitu, serem gitu. Padahal ketika kamu gambar-gambar di sini ya, ngedit foto pacarmu biar siap masuk IG gitu ya. Ya, ini nih. Ya ini udah pakai cloud. Nggak kayak gini seremnya gitu. Ya, oke, gitu kira-kira ya. Nah, itulah contoh mana dia? Contoh presentasi Pak Andika kalau slide-nya kayak gini. Ya, ini Google apa namanya ya? Bukan, Google Doc yang ngetik. Google apa yuk? Nggak ada namanya. Google apa namanya ini? Nggak ada ya. Lu kok nggak ada about-nya? Google Slide ya? Bukan ya? Google Presentation ya, apalah itu ya? Hah? Google Slide. Google Slide ini apa? SAS. Ya, saya nyimpan PPT saya di hard disknya Google, saya dikasih software untuk ngedit PPT. Ini SAS. Ya. Kalau yang free, nah, promosi. Kalau yang free yang ini 15 GB, ya, yang bayar yang ini sampai elek. Ya, nyimpan aib keluarga sini bisa ya. Kalau ini nyimpan fotokopi KTP aja habis. Ya. Sekalian gini ya, apa namanya, buka kartu ya. Jadi email dosen.ac.id itu sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Kita masih tanda kutip dijajah Google. Ya, jadi bukan sticky bikin domain.ac.id atau negara Indonesia mentang-mentang.id. Ya, jadi .ac.id itu punya Google, segitu dijajahnya kita. Ya, unut.ac.id, apapun ya, unixa.ac.id, kampus manapun .ac.id itu emailnya Google. Ya, segitu dijajahnya kita. Ya, itu datangnya dari Google. Ya, jadi di Google, isinya Google Drive biasa. Cuma bedanya kalau yang ini
15 giga semua punya. Kalau yang ini nggak tahu berapa. Ya, kita googling ya, menghilangkan penasaran. Google education drive storage limit. Oh, mantap. Woi. Share across all user. Taruh ya. For gimana bilangnya untuk satu orang ya. In 2021 provide school universities with a baseline 1 TB of full storage shared. Shared ya, maksudnya dia berbagi ya, bukan saya aja. Ya, jadi se-Instiki, sekampus segini. Gitu maksudnya. Bukan saya aja 1 tera. Tapi lumayan lah ya, dosennya nggak nyampe 100. Satu dosen 1 tera. Sharing ya tapi ya. Sharing. Nah, jadi gitu biar tahu .ac. Nah, ini .ac.id ini makhluknya datangnya dari mana? Ini nggak jauh ya, ini masih produknya Google. Segitu dijajahnya. Bukan dijajah sih, dibantu tapi ya nggak milik sendiri. Ya, saya rasa itu materi untuk hari ini. Ya, yang baru datang sudah siap untuk menutup, menyimpulkan. Jadi silakan disimpulkan dari tadi cuap-cuap saya dan teman-temannya gitu ya. Ya, silakan. Sweet aja berdua, siapa yang mau? Oh, ya. Wah, ini baru nih, mantap ya. Lalu dia menyimpulkan semuanya ini layanan, Pak. Wih, bawa laptop. Wih, kayak presentasi seminar nih. Saya akan mempresentasikan. Wah, mana presentasinya ada? Saya akan menjelaskan Oh, iya. secara ringkas untuk materi cloud service models itu ada 3 ya Pak ya. Ya. Yang pertama infrastructure as a service dengan yang artinya yang dijual adalah komputernya sendiri. Jadi hanya berbentuk komputernya saja Pak. Jadi belum termasuk belum termasuk servernya dan juga belum komplit seperti itu. Dan juga beberapa yang saya katakan juga dia juga merupakan layanan yang memungkinkan menggunakan server tanpa perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik. Setelah itu salah satu contoh dari model layanan IaaS ini adalah dari penjelasan tadi itu adalah Microsoft Azure ya Pak ya. Azure juga masuk ya. Ya, salah satunya itu. Kalau Azure punya Microsoft. Ya, yang dari penjelasan tadi itu AWS Amazon Web Service itu yang pertama dan salah satu yang terbesar di dunia. Kalau yang di Indonesia berniaga hosting itu bukan ya Pak ya? So, itu apa? Termasuk juga. Ya. Ya. Dia jualan server ya? Betul. Iya. Dan saya nanya I apa P apa S gitu. Oke, jadi pada intinya dia hanya berbentuk komputer. Ya. Yang kedua PEES. PAAS. Sorry. PAAS. Bahasa Indonesia aja ya Pak ya. Iya, siap. PAAS adalah singkatannya platform As a as a service. service atau jualan komputer dan sudah termasuk dengan softwarenya seperti itu. Setelah itu contoh produknya itu adalah salah satunya AWS Amazon juga, dan kalau misalnya di Indonesia itu salah satunya CBN ya Pak ya. Kok CBN? Salah satu produk dari CBN dia juga Oh iya. untuk jual. Kira
Kirain komputer. jualan fiber. Ya. Setelah itu untuk harganya tadi 29.000 atau 29 US dollar? 29.000? 29 US dollar. Gelat. Dolar. Iya, selatan. 29 tahun. Yang ketiga ya Pak ya, Ya siap. SaaS, Software as a Service. Jadi itu dari jualan komputer, software sampai pokoknya paket komplit lah, siap pakai ya Pak ya. Setelah itu ya untuk contoh sederhananya Google Drive, Dropbox ya Pak ya. Boleh. Salah satu yang sering digunakan untuk skala internasional juga Dropbox yang banyak digunakan. Setelah itu itu sih kurang lebihnya. Kalau mungkin salah satunya mungkin kalau punyanya salah satu di Indonesia ya Pak ya, itu kalau punyanya Bisnet GeoCloud itu juga termasuk di situ ya Pak harusnya ya. Di mana nih? Yang IPS. di ya yang poin 3 SaaS Bisnet apa tadi? Geo Bisnet Geo. Geo. Ya. Wow, domain denger ya. Bisnetgeo.com. Jualan apa nih ya? Infrastruktur ya? Bentar. Oh. Kalau S itu kata kuncinya, user end user, maksudnya orang awam pun bisa pakai. Itu kalau SAS, Google Drive, Canva, ya orang-orang awam. Kalau PAS itu developer, pasti dia developer website yang gitu. Kalau IaaS tuh orang-orang yang hobi bajakan. Ini dia jualan, bentar ya, jualan apa nih? Dia nggak bilang apa ya, dia jualan server ya. Dia nggak bilang ada software atau development. Ini kayaknya IaaS ya. Ya kayaknya IaaS. Nah ini mungkin server, layanan-layanan yang pakai Bisnet Geo, maksudnya yang komputernya dari Bisnet Geo gitu maksudnya. Ya jadi Gojek, nah Gojek itu hostingnya Gojek itu beli komputernya itu VPS-nya itu di Bisnet Geo gitu kalau nggak salah. Ya ada Ayana segala macam. Gitu. Jadi ini sudah jelas banget bukan untuk end user, itu yang pertama. Ya ini ada website and hosting, storage and backup, ya benar ya. Ini kalau nggak I ya P. Ya ada website and hosting, mungkin kalau developer bisa ke sini, oke. Ya, storage, backup, ini juga infrastructure. Ya, yang jelas bukan untuk end user. Orang awam nggak mungkin pakai ini. Ya, kalau orang awam tampilannya pasti langsung new, maksudnya ya memang layanannya dia. Mau gambar, gitu, mau nyimpan, mau bikin presentasi, mau ngetik, gitu langsung. Kalau ini kan enggak. Ya, gitu kira-kira. Ada lagi? Itu saja sih, Pak. Siap. Kamu yang maju kok saya yang belajar ya. Nah, silakan dulu. Nah, buat tangan tuh temannya. Nah, terakhir kita nggak menarik kalau nggak ngomongin uang. Nah, khusus mata kuliah ini ada kerjaan yang namanya cloud engineer. Nah, jadi biar nggak ngomongin pelajarannya aja. Nah, kalau teman-teman mau ke sini, ya berhubung masih kuliah ya, kita lihat kerjaannya apa, gajinya berapa ya. Tapi nggak usah khawatir, pasti lebih gede daripada gaji dosen. Ya, nah kelihatan nggak sih? Nah, jadi skill apa yang diperlukan? Ya, nggak jauh-jauh dari ini memahami bagaimana cloud bekerja. Konsep dah tahu hari ini. Programming nggak spesifik, PHP, HTML nggak. Programming. Ya, containerization, virtualization ini mirip kayak pakai VirtualBox, pakai VMware, pakai kemarin apa namanya itu lagi satu tuh yang GNS, yang lebih gini itu udah ada lupa saya. Proxmox ya. Bagi yang pernah nih, nah ini makhluknya. Ya. Jadi Proxmox ini yang mengiris hardware beneran. Jadi kalau mau misalnya komputernya RAM-nya 16 GB dijadiin 4 GB aja, nggak perlu cabut RAM, itu pakai Proxmox. Ya. Jadi komputer yang 16 GB bisa nyala dengan RAM yang cuma 4 GB aja. Yang lagi 12 GB dia mati. Nah, itu pakai Proxmox. Itu di virtualization skillnya.
Networking udah pasti ya, paham IP address segala macam, subnetting udah pasti. DevOps yang baru ya, DevOps ini yang baru, maksudnya yang baru tren muncul. Database ya dikit-dikit, API ngoper-ngoper sana sini, layanan web, Linux, security. Nah, ini yang skill. Tapi kamu tenang aja, ini tidak mungkin satu orang. Ya, tidak mungkin satu orang. Biasanya DevOps ini satu orang, bagian database satu orang gitu ya. Tidak mungkin semuanya satu orang. Kalau bisa satu orang jago, ya pasti dicari. Biasanya ini tidak satu orang. Ya masih tim, pasti tim. Nah ini namanya cloud engineer. Nanti kamu kerjanya di AWS, di Azure, di yang layanan-layanan tadi itu. Ya kayak gitu. Jarang terekspos ya biasanya. Orang-orang taunya IT itu kalau nggak network, yang kerja di jaringannya, ya programmernya, web developer, yang gitu-gitu. Gawe Telkom, gawe Indihome, ya motornya si tangga. Ya ada juga yang namanya cloud engineer. Ya sekarang kamu udah tahu konsep, udah tahu konsepnya. Yang ini mungkin ada di mata kuliah lain, ada mata kuliah sini juga. Ya pakai Linux udah pasti ya. Windows nggak ada. Ya udah tahu namanya cloud engineer. Lalu kita lihat gajinya. Nah, salary. Nih kelihatan nggak sih? Oh enggak nih, persenannya doang ya. Kita lihat gajinya ya. Gajinya, nah ini 177, ntar berapa sih ini? Bulan apa gimana? Gaji gitu aja ya, salary bule gaji. Nah 5 sampai 15 juta. Cloud Computing Engineer. Ya. Merencanakan, merancang, membangun, mengimplementasikan interface situs web atau juga program pangkat lunak. Front end engineer. Ya. Dia pasti kerjanya per tim. Maksudnya nggak mungkin yang tadi itu semuanya satu orang. Ya, cloud engineer 6 sampai 15 juta. Wah, gaji dosen kalah ya. Ya, cloud engineer 17 juta sebulan di Jakarta. Ya. 17 juta sebulan, 6 bulan kamu bisa beli penjor sampai ke lahan bambunya ya. Atau beli busung untuk galungan tuh bisa sampai ke pohon-pohonnya ya. Ini gajinya 9 juta, wah gaji dosen kalah. Ya, jadi yang mau fokus di sini mungkin gitu ya, kalau ada ya kamu fokus belajar yang tadi. Jadi kata kuncinya skill. Skill, kamu bisa diklik. Ya, bentar ya. Nah, ya saya kasih tip. Ya, jadi kalau kamu cita-citanya apa, nggak punya cita-cita Pak, wah bahaya ya. Nah, nih, jadi caranya adalah Pak, saya pengennya ini, IT itu luas ya. Jadi pengennya apa, saya harus belajar apa. Jadi tambahin skill belakangnya. Maka akan muncul apa yang harus kamu pelajari. Ya, pro tipnya adalah nanti mata kuliah banyak 144 SKS, kamu fokus di sini. Jadi ini yang benar-benar kamu pelototin dengengang matan dosennya gitu. Pengen jadi web developer, jadi ketika dapat mata kuliah HTML, CSS, JavaScript segala macam tuh melotot. Ya, kayak gitu. Pengen jadi cloud engineer kayak tadi, mau dapat mata kuliah yang misi Linux, yang misi ini misalnya, lalu misi apa, macam-macam virtualisasi, situ belajarnya. Pro tipnya kayak gitu. Telat ngomongnya udah tamat ya. Ya, IT itu luas ya, jadi kamu akan dikasih semuanya kalau lagi kuliah. Jadi 144 SKS itu kamu kan dapat semuanya. Ya. Dapat nilai bagus di semuanya tentu bagus, cuma kamu harus tetap pasang strategi yang mana yang memang kamu mau tekuni, dalami. Kayak gitu. Jangan tiru dosen ya, dosen belajar semuanya. Pusing, mabuk ya. Ya, dosen belajar semuanya, gajinya nggak nyampe yang tadi. Malah curhat ya. Terakhir ada pertanyaan? Kira-kira?
Jadi hari ini teman-teman sudah tahu tentang model layanan cloud. Ya, cloud itu konekin komputer orang, ya dia jualan, ya terang-terangan jualan, bayar gratis juga ada. Nah, itu dibagi dalam 3 stage ya, 3 stage. Komputernya kosongan, beli CPU, RAM, hard disk saja. Komputernya dan siap untuk development, atau komputer siap pakai softwarenya. Jadi yang lebih kelihatan softwarenya. Orang nggak ngeh kalau dia sebenarnya lagi pakai komputer orang. Di mana bikin? Di Canva. Dia nggak ngeh kalau Canva itu adalah kamu ngakses komputer orang. Di mana nyimpan data? Google Drive. Dia nggak ngeh kalau itu ngakses hard disk orang 15 GB. Ya, itu cloud. Jadi nggak usah seram-seram kayak gambar awan tadi. Mana dia tadi? Data close ya. Ya nggak perlu pusing-pusing lihat gambarnya. Ngeklik cloud computing keluarnya kayak gini ya.